Perang Iran dan Israel akhirnya pecah, dan Amerika tidak lagi bermain belakang. Lewat mantan penasihat keamanannya, Jenderal Michael Flynn, Amerika mengirim sinyal keterlibatan langsung dalam konflik ini. Bukan lewat tentara, tapi lewat senjata, intelijen, dan restu politik. Tapi benarkah ini semua tentang Iran? Karena jika kita cermati pesannya, Iran hanyalah umpan. Target sebenarnya adalah Cina. Dan perang yang kita lihat hari ini mungkin cuma langkah awal dari ambisi dominasi global Amerika. Jenderal Michael Flynn bukan nama sembarangan. Ia pernah berdiri di lingkaran paling dalam kekuasaan Amerika. Mantan Direktur Badan Intelijen Pertahanan atau DIA di era Obama, dan diangkat menjadi penasehat keamanan nasional Presiden Donald Trump pada 2017, meski hanya sebentar menjabat karena kontroversi. Flynn baru-baru ini muncul dalam podcast War Room milik Steve Bannon, tokoh kunci lain dalam lingkar kekuasaan Trump. Bannon sendiri bukan orang biasa. Ia adalah mantan kepala strategi Gedung Putih. Dua tokoh ini duduk bersama, dan yang mereka bahas bukan teori konspirasi, tapi strategi Amerika yang sedang berjalan di depan mata. Kami terlibat, kami memberikan senjata, pelatihan, dan intelijen. Kami harus biarkan Israel menyelesaikannya. Being in other countries, we provide all kinds of weapon systems, we provide all kinds of training support to Number two, we have to allow Israel to finish the job. Pernyataan itu bukan hanya pembelaan terhadap Israel, tapi juga pembukaan skenario besar. Amerika tidak ingin Iran menang, tapi juga tidak ingin terlalu repot. Yang mereka inginkan adalah hasil, tanpa terlihat menjadi pelaku utama. Dan hasil yang mereka incar bukan hanya kehancuran Iran, tapi kehancuran rantai pengaruh yang menghubungkan Iran ke musuh terbesar mereka saat ini, China. Yeah, so China. That's what I want your audience to understand. Ya, China. Dan dari kalimat itulah terbuka semua lapisan strategi Amerika Serikat. Bahwa perang di Iran hanyalah satu langkah dari strategi besar, menjatuhkan lawan yang lebih besar dari balik medan lain. Dan data memperkuat narasi ini. Iran dan China menandatangani kesepakatan kerjasama 25 tahun, senilai sekitar 300 hingga 400 miliar dolar pada 2021. Mencakup energi, infrastruktur, dan teknologi di bawah Belt and Road Initiative. Bagi China, Iran jadi akses energi vital jika jalur lautnya di Laut Cina Selatan diblokir. Tapi bagi Amerika, hubungan ini adalah ancaman langsung terhadap dominasi global mereka. Dan karena itulah, jika rezim Iran hancur dan digantikan pemerintahan yang lebih bersahabat dengan Barat, maka itu akan sangat menguntungkan Amerika secara langsung, terutama dalam melemahkan China. Menurutnya, apapun rezim yang bangkit dari abu Iran jika bisa berhubungan positif dengan Amerika Serikat, maka akan menjadi aset untuk membendung kekuatan China. Jika benar Iran hanya pengalih perhatian, maka apa yang sebenarnya sedang disusun Amerika? Flynn, tanpa ragu, menyebutnya sebagai bagian dari proyek dominasi global. Bukan stabilitas, bukan demokrasi, tapi dominasi atas siapa yang boleh tumbuh dan siapa yang harus dijatuhkan. Kemenangan Israel atas Iran akan menciptakan ilusi bahwa Amerika Serikat masih mengendalikan tatanan dunia. Dan dari ilusi itulah pengaruh Amerika bisa ditegakkan kembali setelah selama dekade terakhir mulai digoyang oleh aliansi China, Rusia, dan Iran. Dan jika rezim Iran berhasil dijatuhkan atau setidaknya dilumpuhkan, maka jalur suplai energi ke China akan terganggu. Yang paling penting, jaringan pengaruh China di Timur Tengah akan terkoyak. Dan fokus militer Amerika bisa diarahkan penuh ke kawasan Pasifik. Inilah mengapa Flynn menyebut bahwa Israel harus menyelesaikan pekerjaan, karena pekerjaan itu ternyata bukan demi perdamaian, melainkan tentang peta kekuasaan dunia. If we have an Iran that is closer to the West and closer to the United States of America, then we can have an Iran that is closer to India, okay? India. That's why we call it the Indo-Pacific Basin, Steve. Flynn tidak berhenti pada Iran dan China. Ia membuka peta yang lebih luas tentang siapa yang akan menjadi pemain Amerika selanjutnya. Menurutnya, jika rezim Iran bisa diubah menjadi lebih bersahabat dengan Barat, maka Iran dapat diarahkan untuk bersatu dengan India dan membentuk aliansi baru di kawasan Indo-Pasifik. Tujuannya bukan perdamaian, tapi strategi pengepungan terhadap China.
Inilah mengapa Amerika Serikat tidak cukup hanya menjatuhkan Iran. Mereka butuh sekutu baru untuk mengisi kekosongan kekuasaan. Dan itulah mengapa India yang kini dipimpin oleh pemerintahan sayap kanan pro-barat sedang dijadikan pilar utama strategi pengepungan. Dari sinilah muncul istilah yang Flynn sebut cekungan Indo-Pasifik abad ini. Area yang, menurutnya, akan menjadi ruang geografi penentu abad ke-21. Sebuah wilayah luas dari Teluk Persia hingga Laut Cina Selatan yang akan dipenuhi pangkalan, radar, senjata, dan perjanjian militer Amerika dengan satu sasaran utama, Cina. Ini bukan sekedar peta baru, tapi rencana jangka panjang. Dimulai dari menghancurkan satu negara demi menciptakan poros persekutuan yang akan menghancurkan negara lainnya. Demi mewujudkan ambisi zalimnya, di lapangan, langkah Amerika Serikat sudah terlihat nyata. Kapal induk USS Nimitz berpindah dari Laut Cina Selatan ke arah Timur Tengah. Sementara USS Gerald Ford dan beberapa kapal penghancur dikerahkan ke Sixth Fleet. Semua sebagai simbol siap tempur dan proyeksi kekuatan ganda. Di lain pihak, Amerika juga sudah memberi bantuan militer setidaknya 17,9 miliar dolar ke Israel antara Oktober 2023 hingga September 2024, ditambah paket MOU senilai 3,8 miliar per tahun hingga 2028. Dan di balik semua itu, kita tidak hanya bicara soal rudal, strategi tempur, atau logistik. Yang sedang terjadi hari ini juga adalah perang ideologi. Amerika bukan hanya ingin menjatuhkan Iran karena alasan geopolitik, tapi juga karena alasan yang lebih dalam, kebencian ideologis terhadap apa yang dianggap musuh peradaban mereka. Jenderal Flynn dengan bangga menyebut bahwa Israel sedang melindungi peradaban Barat, bukan karena roket atau demokrasi, tapi karena nilai. Bagi Flynn, Iran bukan hanya musuh negara. Iran adalah musuh peradaban. Rezim psikotik, katanya. Dan dalam logika ini, menghancurkan Iran bukan sekedar strategi, tapi misi. Dan Israel dianggap sebagai benteng ideologis terakhir peradaban Barat. Flynn menyebut dengan jelas bahwa Israel melindungi peradaban Barat dalam perangnya melawan Iran. Bukan hanya soal rudal atau geopolitik, tapi soal mempertahankan nilai-nilai yang menurut mereka sedang terkikis. Dominasi politik, ekonomi, dan budaya Barat. Ini bukan hanya drama politik biasa, karena Flynn, seorang nasionalis Kristen garis keras, mendukung apa yang disebutnya perang spiritual yang sama dengan visi Pete Hegseth, Menteri Pertahanan Trump kedua saat ini. Dalam bukunya American Crusade 2020, Hegseth terang-terangan menyebut kaum konservatif Amerika Serikat tengah melancarkan perang suci melawan Cina, kaum kiri global, Islam, dan terutama Iran. Ironisnya, Eropa yang sedang mengaku netral pun ikut mendukung. Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan bahwa Israel melakukan pekerjaan kotor untuk Barat sebagai bagian dari strategi besar. Dan ketika ideologi ekstrim menjadi dasar legitimasi perang, maka tak ada yang aman. Karena perang semacam ini tidak akan selesai di Iran. Di sisi lain, ada sejarah panjang intervensi Amerika terhadap Iran. Dari kudeta 1953 yang melengsarkan Mossadegh, membangun dinasti Shah pro-Barat, hingga revolusi 1979 yang membalik semua hal. Dan hari ini, sejarah itu dihidupkan kembali sebagai dalih bahwa menggulingkan Iran bukan hanya tindakan yang benar, tapi sudah menjadi kewajiban moral versi Amerika.